Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Aidita Intan Kartika. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial penggunaan Microsoft Access, bagaimana cara membuat form login. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke Microsoft Access-nya. Nah, di sini tampak awalnya kita klik blank database, kemudian pilih folder ini. Kita akan menentukan di mana kita menyimpan database-nya. Kita buat database Ayu. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik create. Nah, setelah ini kita close terlebih dahulu, kemudian create, kita pergi ke table design. Sekarang kita akan membuat data apa yang ingin kita buat. Pertama kita buat ID user, kemudian data type-nya short text, jangan lupa untuk kita kunci atau primary key kan. Kemudian kita buat nama, ini juga sama. Setelah itu status, kemudian sandi. Nah, setelah ini kita save dulu, klik kiri, kemudian save. Kita beri tabel name-nya dengan nama user. Kita oke kan. Nah, di sandi ini kita ganti input max-nya menjadi password, agar nanti pada saat kita membuat password yang muncul adalah bintang-bintang seperti ini. Kita klik finish. Seperti ini. Sekarang kita buat data sheet-nya. Nah, kita masukkan datanya, misalnya ID usernya user 01, kemudian namanya double boiler, kemudian statusnya sebagai admin, dan sandinya 1234. Kita buat yang kedua, user 02, kemudian namanya bebas, statusnya user, kemudian untuk sandinya 1234 sama. Nah, setelah ini kita save. Untuk sekarang kita membuat form home, kita klik blank formnya. Nah, sekarang kita harus menghilangkan navigation button dan record selectornya dengan mengklik property set, dan kita cari navigation button di format. Ini kita no kan, record selectornya juga no, kemudian akan hilang. Setelah ini kita ke design view, kemudian taruh kursornya di sini. Maaf, kita tarik seberapa kita ingin membuat tabelnya atau layarnya. Nah, oke. Setelah ini kita ganti shape fill-nya. Kita sini pilih warna biru, kemudian kita buat ke design header-nya dengan tulisan selamat datang. Selamat datang. Kemudian kita ganti untuk ukurannya, kita pilih 24. Nah, dan tulisannya juga kita ganti dengan warna putih. Setelah ini kita tarik supaya terlihat semuanya. Kemudian kita kembali ke desain dan buat bawahnya lagi. Kita buat tutorial form login by double boiler. Nah, setelah ini sama, kita ke format, kita ganti warna putih, dan kita sedikit mepetkan. Oke. Kemudian kita pergi ke desain lagi, kita akan membuat form header dan form footer dengan mengklik di sini, kemudian cari form header atau footernya. Karena footer kita tidak gunakan, jadi maksudnya karena header kita tidak gunakan, jadi kita naikkan. Kita hanya menggunakan form footernya dengan membuat di sini user ID. Oke, kita naikkan sedikit.
itu kita Ctrl C Ctrl V atau di copy paste, kemudian kita geser, samakan posisinya. Di sini kita membuat nama. Setelah itu Ctrl C Ctrl V lagi, kemudian kita pindahkan di sini. Kita di sini buat status. Nah, setelah ini kita naikkan sedikit dan kita beri warna berbeda dari headernya. Kita pilih yang lebih gelap. Ini. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan warna putih supaya terlihat. Nah, setelah ini kita akan membuat, pergi ke desain lagi, kita akan membuat buttonnya. Kita buat di sini. Kita cancel, kemudian kita tulis di sini apa yang ingin kalian tulis, misalkan rahasia. Nah, setelah ini kita tentukan dulu ukurannya. Kemudian kita Ctrl C Ctrl V. Setelah rahasia kita buat di sini logout. Nah, dan jangan lupa ini diberi nama agar pada saat kita membuat rumus nanti supaya gampang. Jadi kita buatnya di menu others, kemudian namanya kita ganti menjadi ID supaya nanti lebih gampang. Nah, namanya menjadi nama, kemudian status tetap menjadi status. Jadi status. Setelah ini jangan lupa juga ini kita ganti menjadi command 5-nya kita menjadi C1. Kemudian logoutnya juga kita ganti menjadi C2. Nah, C2. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di save. Nah, form name ini kita beri nama dengan home. Karena di sini kita membuat form home. Setelah ini kita pergi ke create lagi, kita membuat more forms dan modal dialog. Di sini kita akan membuat form login. Pertama, jangan lupa untuk mengganti fill shape-nya supaya terlihat berbeda dan menarik. Setelah ini, supaya lebih gampang, kita copy saja header dari form home-nya, Ctrl C, pindahkan ke sini. Oke. Nah, di sini kita buat dia login. Kemudian untuk di bawahnya kita buat silahkan login. Kita buat tulisan kecil aja. Silahkan login untuk masuk menu utama. Setelah ini kita bisa tambahkan gambar. Kita klik design, kemudian insert image, kemudian browse. Di sini kita cari gambarnya di download. Nah, di sini kita sudah ada gambarnya. Kita bisa pilih dan oke. Kemudian letakkan kursor kalian di mana kalian ingin menaruh gambarnya, seperti ini misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita di sini membuat text box. Kita geser sedikit ke tengah. Nah, ini kita bisa tarik supaya lebih lebar. Kemudian ini kita dekatkan ke sini. Ini juga kita dekatkan ke sini. Kita bisa tarik juga. Nah, seperti ini. Kita buat di sini user ID. Jangan lupa untuk memutihkan dan juga kita ganti formatnya di shape fill menjadi lebih gelap. Nah, seperti ini. Dan kita pergi ke arrange, control margin-nya kita ganti ke white. Oke. Klik 2 kali.
kali supaya menyesuaikan. Kemudian ini kita bisa panjangkan lagi supaya nempel. Nah, seperti ini. Kita bisa panjangkan juga ini. Kemudian kita Ctrl C Ctrl V. Di sini kita ganti user ID-nya menjadi Sandi. Oke, dan jangan lupa kita cari input max-nya menggunakan password seperti tadi, password dan finish. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Ini kita pindahkan ke atas. Dan ini juga kita naikkan. Nah, sudah. Kita geser sedikit. Nah, kemudian kita ganti namanya ini menjadi, dari teks 6 kita ganti menjadi T1. Kemudian untuk di bawahnya juga kita ganti menjadi T2. Kemudian kita save. Form name-nya kita ganti menjadi login. Kemudian kita OK. Nah, setelah ini kita pergi ke tombol OK, kita pergi ke event. Ini kita hapus. Di sini kita ubah dia ke kode builder. Nah, kita ketengahkan sedikit, kita membuat dim OS object. Jadi kita membuat O-nya sebagai objek, kemudian set O sama dengan current db titik open record set, kemudian kurung buka, kita beri tanda petik 2, setelah itu select, kemudian spasi, bintang, semuanya, select semuanya atau tampilkan semuanya from user, dari tabel user, from user where ID user sama dengan petik 1, petik 2 dan kemudian T1, setelah itu dan petik 2, petik 1 and Sandi, kemudian sama dengan lagi, setelah itu petik 1, petik 2 dan lagi, kemudian T2, setelah itu dan lagi, dan petik 2, petik 1 dan petik 2 lagi, setelah itu kurung tutup. Nah, setelah ini kita buat formula selanjutnya. Kita buat if O titik record count lebih besar 0, dan di sini kita buat else. Oke. Nah, dan ini datanya ada. Jadi apabila datanya ada, maka apa yang kita lakukan, dan apabila datanya tidak ada, else, maka apabila data tidak ada, maka kita akan melakukan message box yang berbunyi maaf user tidak terdaftar atau salah. Nah, kemudian kita pergi ke kita pilih ketik sini, kemudian jangan lupa di and if, and if, enter. Nah,
Dan apabila datanya ada, maka yang kita harus lakukan yaitu do gmd titik close. Apabila datanya ada, maka kita akan meng-close aplikasi login tadi. Kemudian setelah kita menutupnya, kemudian kita lakukan do gmd titik open form, kemudian kita mau cari open form apa, ketik open form home dan AC normal, maka formnya akan ke form home. Setelah itu di form home ini kita kecilkan dulu. Nah, di form home ini kita akan merubah user ID, nama, statusnya sesuai dengan data yang ada di database-nya. Nah, kita buatnya forms tanda seru home, kemudian tanda seru. Tadi di tabel namanya itu kita ganti menjadi ID, jadi id.caption sama dengan O tanda seru ID user, kemudian spasi, kemudian lagi forms tanda seru home tanda seru, setelah itu nama titik caption, kemudian sama dengan O, habis itu tanda seru lagi. Di namanya tadi kita juga database-nya nama. Nah, kemudian kita buat lagi forms, setelah itu tanda seru, kemudian status, kemudian tanda seru, home-nya belum, home tanda seru, karena kita membuatnya di forms home-nya yang ingin kita ganti, jadinya setelah itu statusnya status, kemudian titik caption, dan setelah itu sama dengan O spasi status, enter. Nah, setelah ini kita buat, ini kan ada tombol rahasia, kita ingin hanya admin saja yang mengaktifkan tombol rahasia itu, jadi kita membuat rumusnya if tanda seru status, jika statusnya bukan admin, maka dan forms home-nya di C1 akan enable. Nah, seperti ini, sama dengan false. Nah, sudah semuanya. Jangan lupa untuk kita end if kan juga. Oke, kita save dulu. Yes, kita save to change-nya, save. Kemudian kita kecilkan. Semoga berhasil. Mari kita coba dulu. Kita form view, kemudian kita masukkan user ID-nya user 01. Sandinya 1111. Oke. Nah, apabila sandi salah maka akan tertera maaf user tidak terdaftar atau salah. Kemudian kita ganti jadi 1234. Nah, ini user 1 double boilernya admin dan tombol rahasianya bisa berfungsi. Nah, jika ingin merapikannya tinggal klik view, kemudian kita geser adminnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke login, ke logout-nya. Nah, sekarang untuk logout, ke logout-nya kita ingin fungsikan dia, tombolnya kita pergi ke event, kemudian kita klik 3 di sini, kita pakai macro builder, kemudian oke. Nah, di sini setelah kita menutup form home, kita akan tutup dulu dia, close window.
close window, kemudian tipenya form, kemudian object name-nya home, save-nya yes. Nah, setelah kita menutup form home-nya, kemudian kita ingin kembali ke form login, berarti open form. Nah, form name-nya apa? Login. Login. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save dan keluar. Nah, mari kita coba. Atas nama double boilernya kita logout. Nah, dia akan kembali ke login. Sekarang kita akan mengaktifkan tombol cancelnya ini. Kita sama seperti di sini, kita gunakan makronya dan close window-nya kita tutup. Kita menjadi quit access. Oke, save. Kemudian kita close. Nah, cancel ini kita ganti menjadi tutup. Kemudian OK-nya kita ganti menjadi login. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Form view. Kita masukkan user 2, user 02, 1234, kemudian login. Do you want to send? Yes. Nah, maka user 2 status namanya bebas, statusnya user, tombol rahasianya tidak akan bisa difungsikan. Nah, setelah ini kita design view dan kita close. Nah, sekarang kita menuju ke file untuk menyimpan aplikasinya. Kita pilih option, kemudian pilih current database, dan buat aplikasi formnya kita buat login form by double boiler. Nah, setelah ini kita beri application iconnya di browse, kemudian iconnya all types, kemudian kita pilih di download. Oke, kita pakai icon itu, dan jangan lupa ini dicentang use as form and report icon. Kemudian jangan lupa diisi display formnya, mau apa yang pertama, kita pilih login. Setelah itu kita pergi ke navigationnya, kita akan matikan navigationnya dan juga allows full menunya. Nah, setelah ini kemudian kita OK. Microsoft Access is unable to set. Nah, karena ini iconnya itu harus ICO, maka tidak bisa. Baik. Kemudian kita pergi ke, kita tutup dan kita cari aplikasinya. Dia tersimpan di dokumen dengan nama database IU. Nah, sekarang akan terlihat tampilan depannya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan user 01 dan sandinya 1234, login. Nah, akan muncul. Bila admin maka akan tertera rahasianya, bisa diklik. Kemudian kita logout. Nah, seperti ini dan tutup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.